Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan, yaitu Leading Yourself atau memimpin diri sendiri. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Renata Nurlaili dengan NIM 17030174048. Yang kedua yaitu Rizka Uni Fitri Mangfiro dengan NIM 17030174050. Dan yang ketiga yaitu Rizka Maulita Samimi dengan NIM 17030174090. Proses menjadi pemimpin. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, kita membutuhkan proses yang begitu panjang. Butuh beberapa langkah yang harus kita lalui untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin hampir sama dengan menjadi manusia yang terintegrasi. Untuk menjadi seorang pemimpin yang bercita-cita tinggi, berpengalaman, atau menjadi yang sangat profesional, mungkin kita akan bertanya dalam diri kita sendiri, seperti, saya baik dalam melakukan sesuatu, tetapi apakah saya seorang pemimpin? Kepemimpinan yang jelas di masa depan. Tetapi bagaimana saya bisa berkontribusi di dalamnya? Dan apakah saya ini ada bagian dalam kepemimpinan? Penelitian tentang kepemimpinan modern berawal dari Perang Dunia Kedua, dan pada sejarahnya, bahwa tidak ada satu model pun yang dapat menggambarkan kepemimpinan yang baik itu seperti apa. Jadi, apa yang dapat kita berikan dalam kepemimpinan itu bergantung pada siapa kita. Dan yang paling penting dalam suatu kepemimpinan yaitu bagaimana Anda bisa melihat dunia dan seberapa baik Anda bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pentingnya suatu kepemimpinan dan memimpin diri sendiri. Dalam suatu kinerja yang dilakukan bersama-sama, kepemimpinan merupakan tindakan yang paling efektif untuk menghadapi tantangan yang dialami suatu organisasi. Kepemimpinan berasal dari luar dan dalam diri seseorang sebagai pemimpin. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat melaksanakan kepemimpinannya dengan baik, maka terlebih dahulu dapat memimpin dirinya sendiri, sehingga dapat mempengaruhi orang lain sebagai motivasi untuk menunjukkan juga melakukan hal-hal yang terbaik dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu memimpin diri sendiri. Dalam sebuah kepemimpinan, memimpin diri sendiri adalah sebuah praktik pertama yang dapat dilakukan seseorang, karena dengan begitu kita bisa mempengaruhi atau mendukung hal-hal yang lain. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini yaitu bagaimana cara memimpin diri sendiri, dan dengan begitu kita juga bisa mempelajari kepemimpinan yang baik itu seperti apa. Belajar kepemimpinan. Memimpin diri sendiri dimulai dari dalam diri masing-masing, yaitu bisa dengan cara mengetahui diri kita ini seperti apa sih, apa yang kita inginkan, dan apa yang bisa kita lakukan maupun yang tidak bisa kita lakukan. Dalam menghadapi tantangan pun, kita juga harus bisa menentukan apakah kita akan melangkah maju atau mundur. Belajar kepemimpinan melibatkan beradaptasi dengan peran baru,
mengenai tugas-tugas yang menuntut, dan menggunakan kekuatan dalam organisasi. Ini juga berarti belajar banyak tentang bagaimana diri kita sebenarnya. Perlu mengetahui apa yang kita kuasai dan apa yang belum bisa kita kuasai, sehingga kita bisa selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik. Serta akan sangat membantu jika kita bisa introspeksi diri dan meminta bantuan orang lain untuk menilai perilaku yang telah kita tunjukkan. Apakah ada salah atau kurangnya seperti apa agar kita bisa memperbaiki diri kita. Yang selanjutnya yaitu pemimpin sebagai pembelajar. Keterampilan kepemimpinan itu saling tumpang tindih dengan keterampilan manajemen. Tetapi keterampilan kepemimpinan itu lebih menekankan keterampilan yang lebih relasional dan pribadi, lebih bersifat pribadi. Nah, keterampilan-keterampilan tersebut contohnya seperti membangun percaya diri, membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, terbuka dengan ide-ide baru, dan tidak mudah menyerah. Keterampilan yang seperti itu dapat dipelajari, tetapi tidak untuk diajarkan. Kepemimpinan dipelajari melalui proses tantangan, pengambilan resiko, memberikan umpan balik dan refleksi. Jika masih gagal, maka dibutuhkan wawasan lain dan berani mengambil langkah baru. Karena pasti membutuhkan waktu, maka kita juga perlu memiliki dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah what stops leaders learning. Belajar sambil bekerja dan memimpin merupakan hal yang sulit bagi beberapa orang karena mereka terlalu sibuk dan sangat sulit untuk meluangkan waktu untuk sekedar merefleksikan dan mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Semua cenderung berpegang pada keyakinan yang dihargai yang telah melayani kita dengan baik, tetapi hal ini mungkin sudah tidak berlaku lagi. Menurut Revans, ada 4 karakteristik manajer dan pemimpin yang dapat menghambat pembelajaran. Yang pertama ada idealisasi pengalaman masa lalu, di mana seseorang terlalu mengidolakan pengalaman masa lalunya sebagaimana ditafsirkan dan diingat. Yang kedua, pengaruh karismatik orang lain, yang artinya seseorang akan belajar atau melihat contoh kepemimpinan yang dipandang sebagai kepemimpinan yang sukses. Yang ketiga, dorongan untuk bertindak. Selanjutnya, perlunya bagi semua orang untuk mengetahui tempat mereka. Hal ini merupakan prinsip hierarki yang meremehkan orang atau memandang kedudukan seseorang. Ada beberapa dari kita hampir tidak dapat melepaskan diri dari beberapa karakteristik berikut. Yang pertama adalah pekerjaan pada akhirnya didorong oleh tenggat waktu atau yang biasa kita lakukan, yaitu bekerja pada saat deadline. Yang kedua adalah difasilitasi oleh hierarki. Yang ketiga, bergantung pada rutinitas yang diuji. Pada saat yang sama, semua aspek ini dapat menghalangi pembelajaran, menghambat eksperimen, dan secara konsisten meremehkan kemampuan semua orang untuk merespons tantangan dan peluang. Belajar kepemimpinan termasuk program apapun untuk pengembangan kepemimpinan harus menghadapi kenyataan yang kontradiktif ini. Selanjutnya adalah a reflective practice. Tidak ada yang pernah menjadi pemimpin yang ahli, kecuali yang ada di dalam buku-buku. Tetapi semua orang dapat meningkatkan praktek kepemimpinan mereka. Gagasan praktek ini seperti dibahas sebelumnya, berarti bahwa belajar dan meningkatkan adalah bagian integral dari bekerja dan mengambil tindakan. Hal ini hanya dapat terjadi jika kita merenungkan apa yang kita lakukan dan mengapa. Seperti halnya keterampilan atau kemampuan lain, belajar untuk memberikan kepemimpinan adalah proses adaptasi dan improvisasi berdasarkan penilaian yang sedang berlangsung seperti bagaimana kedengarannya, dari mana perilaku itu berasal, mengenal diri sendiri,
mendengarkan diri sendiri, mengamati dan mendengarkan orang lain, cukup tahu tentang bias kita sendiri, dan preferensi untuk membuat penilaian yang seimbang. Praktek kepemimpinan yang reflektif dimulai dengan memahami keterampilan dan kemampuan kita sendiri. Coba pikirkan tantangan yang saat ini dalam pekerjaan atau kehidupan yang kita lakukan dalam kegiatan sederhana seperti kegiatan berikut. Menganalisis tantangan dengan cara ini adalah kebiasaan yang baik untuk diperoleh. Hal ini merupakan kontribusi terhadap kepemimpinan itu sendiri. Belajar kepemimpinan berarti memahami persyaratan situasi dan memanfaatkan sumber daya dan bakat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah atau merebut peluang. Dalam istilah yang lebih sempit, dalam memimpin diri sendiri, bekerja dengan tantangan dengan cara ini mengembangkan keterampilan yang dapat ditransfer. Ketika mengembangkan praktek kepemimpinan kita dalam berkontribusi pada tantangan saat ini, maka kita meningkatkan kemampuan kita untuk berkontribusi pada tantangan baru di masa depan. Bekerja dan memperkuat praktek kepemimpinan ini juga akan mengembangkan kita sebagai pribadi yang lebih baik. Praktek kepemimpinan yang reflektif berarti menggunakan diri kita sendiri sebagai data menurut Heifetz, yang artinya menganggap bahwa diri sendiri adalah sumber daya yang kaya untuk diri sendiri, dan ada banyak kemungkinan petunjuk untuk peningkatan dan pembelajaran. Ada beberapa area untuk eksplorasi yang mungkin berguna untuk mengembangkan kepemimpinan Anda. Yang pertama ada how you learn, atau bagaimana Anda belajar. Di sini kita harus tahu gaya belajar kita, kebiasaan dan preferensi kita, yang artinya kita harus tahu apa prioritas kita. Yang kedua ada your purpose and values, atau tujuan dan nilai Anda. Yang ketiga ada your personal preference and construct, preferensi dan konstruksi pribadi Anda. Artinya, bagaimana cara Anda melihat dan menafsirkan dunia. Yang keempat ada self-awareness and how others see you, atau kesadaran diri dan bagaimana orang lain melihat Anda. Yang kelima ada looking after yourself, atau menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri di sini yang dimaksud adalah menjaga hal-hal seperti kesehatan, kebugaran, keseimbangan kerja, dan yang paling penting, bisa menjaga ketahanan emosional kita. Yang keenam, managing your career and reputation, di mana kita harus tahu bagaimana mengelola karir dan reputasi kita. Selanjutnya ada deepening your leadership practice, atau memperdalam latihan kepemimpinan Anda. Di sini terdapat 3 tingkat kepemimpinan, yaitu as doing things well, as doing things better, and as doing better things. Yang terakhir ada exploring your understanding of the wider world of social and economics, atau menjelajah pemahaman kita tentang dunia, tren sosial, dan ekonomi yang lebih luas, agar pengetahuan yang kita miliki sebagai pemimpin lebih luas. Mungkin bagi beberapa orang, hal ini sudah biasa, dengan beberapa atau semua cara memandang diri dan kepemimpinan ini. Hal ini sangat bergantung pada peluang yang kita miliki untuk pengembangan pribadi kita sejauh ini. Selanjutnya, kita akan membahas sumber data paling penting untuk memimpin diri sendiri, yaitu bagaimana orang lain melihat kita dan kepemimpinan kita. Aktivitas ini merupakan pelengkap dari yang baru saja kita lakukan, di mana kita menilai kontribusi yang dapat dilakukan orang lain terhadap suatu tantangan. Di sini, kita akan meminta bantuan orang lain untuk menilai kita dan kontribusi kita. With a little help for your friends. Umpan balik 360 derajat adalah suatu proses untuk memperoleh umpan balik dari berbagai sumber, seperti kolega, manajer, staf kita sendiri, pelanggan, atau klien.
Hal ini bisa menjadi salah satu alat yang paling berguna untuk pengembangan kepemimpinan karena akan menghasilkan pandangan tentang pendekatan dan kinerja kita dari semua sudut pandang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada sejumlah orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu. Untuk melindungi informan, formulir umpan balik biasanya dikirimkan secara anonim ke pihak ketiga seperti konsultan eksternal atau mungkin seseorang di Departemen Sumber Daya Manusia yang biasa memproses dan merangkum data. Namun, proses umpan balik 360 derajat ini tidak perlu terlalu formal. Hal ini dapat dilakukan sendiri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana ada kepercayaan antara kita dan orang-orang yang kita rencanakan untuk memberikan umpan balik. Ini merupakan salah satu teknik yang dapat kita mulai sendiri tanpa perlu anonim. Sebenarnya, kenapa perlu adanya anonimitas ini? Adanya anonimitas ini dilakukan untuk mendorong keterbukaan serta melindungi informan dan menjaga hubungan yang kita miliki. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses umpan balik 360 derajat ini. Yang pertama yaitu memilih sejumlah orang untuk diminta dalam kegiatan umpan balik ini. Pilih orang-orang yang sering berinteraksi dengan Anda dari berbagai perspektif. Misalkan, bos Anda, seseorang yang bekerja untuk Anda, kolega, klien, mitra bisnis, dan sebagainya. Anda juga dapat menyertakan teman atau keluarga jika menurut Anda ini perlu. Yang kedua yaitu setelah memilih orang, coba tanyakan kepada mereka apakah mereka mau terlibat dalam kegiatan umpan balik 360 derajat untuk membantu Anda meningkatkan kemampuan dan kinerja kepemimpinan Anda. Jika mereka menolak, jangan memaksa mereka, tetapi katakan bahwa Anda akan menghargai pendapat mereka dan apapun yang mereka sarankan. Jika beberapa orang tetap menolak Anda, maka Anda mungkin harus memperluas jala dan juga merenungkan apa yang dikatakannya kepada Anda. Selanjutnya yaitu kirimkan kuesioner sederhana kepada responden yang bersedia dan minta mereka untuk mengembalikannya kepada Anda pada tanggal tertentu. Jangan lupa juga untuk meminta kepada mereka mengisi kuesioner sejujur mungkin. Jika mereka bersedia mengisi kuesioner tanpa anonim, maka hal selanjutnya yang dapat kalian lakukan yaitu membuka kemungkinan untuk percakapan yang bermanfaat setelah survei. Kuesioner dapat didasarkan pada langkah apapun yang Anda anggap penting, apa saja aspek kepemimpinan yang ingin Anda nilai. Anda dapat melakukan brainstorming kriteria Anda sendiri dengan satu atau dua rekan, atau Anda dapat bertanya di jaringan profesional Anda untuk kriteria dan formasi yang mungkin, atau mungkin juga organisasi Anda memiliki model kepemimpinan yang digunakan untuk memilih dan mengembangkan orang. Ketika Anda telah memutuskan kriteria Anda perlu memformatnya menjadi kuesioner. Ini adalah contoh kuesioner berdasarkan kriteria 7 Leadership Practice, seperti yang digunakan dalam buku ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, menilai dan menganalisis umpan balik dari 360 derajat. Ini terjadi ketika kita menerima kembali kuesioner yang telah diisi. Dalam kuesioner tersebut, kita akan mendapatkan banyak informasi yang berguna. Terdapat dua jenis data. Yang pertama tadi, di kuesioner kan ada bagian A dan bagian B. Bagian A ini adalah skor kuantitatif, yaitu bagaimana orang lain menilai Anda. Contoh dari kuesionernya tadi juga sudah, yaitu mengenai leading myself, on my sense of purpose, how I use power, how I live with praise, challenging question, facilitation, networking. Dari 7 pertanyaan tersebut, itu ada skala penilaiannya yaitu 1 sampai 7. Dari situ kita jumlahkan dahulu, kemudian kita ambil rata-ratanya. Part A ini
menggabungkan kepentingan dengan kemampuan. Dari kuesioner part A ini kita akan diberikan gambaran tentang mana orang lain menilai kepemimpinan kita. Dalam kuesioner part A ini, kita akan mendapatkan beberapa wawasan berharga seperti yang terlihat baik dan tidak begitu baik dan hal-hal yang akan kita tingkatkan. Kemudian, part B ada deskriptif kualitatif. Penilaiannya tidak sama dengan part A. Jika part A ada skala penskoran, part B adalah deskriptif dengan memberikan wawasan lebih mendalam tentang kepemimpinan yang kita lakukan dan juga meningkatkan hubungan kita dengan orang-orang yang telah menanggapi kuesioner kita. Misalnya, orang yang menuliskan nama mereka di kuesioner memberitahu bahwa mereka senang kita berbicara dengan mereka tentang apa yang mereka katakan, maka Anda memiliki dasar dan alasan untuk beberapa percakapan yang sangat berguna. Misalnya, bertanya kepada seseorang mengapa mereka ingin kita melakukan lebih banyak hal tertentu, dan juga dapat mengatakan apa yang lebih kita hargai dari mereka. Dalam menilai dan menganalisis umpan balik 360 derajat ini juga dapat mengalami beberapa kegagalan karena yang pertama, tidak adanya perhatian dari pimpinan puncak. Apa sih maksudnya dari ini? Yaitu atasan tidak memberikan dukungan, maka dapat dipastikan tidak akan berhasil atau efektif. Dari sini, kita harus meyakinkan bahwa umpan balik 360 derajat ini benar-benar penting dan berpengaruh pada kinerja tim. Kemudian yang kedua, kuesioner yang tidak jelas. Kuesioner yang tidak jelas di sini maksudnya adalah kuesioner yang diajukan harus benar-benar memberikan informasi atau umpan balik yang sesuai dengan harapan sehingga memudahkan proses interpretasi dan pengukurannya. Kemudian, komentar yang tidak konstruktif. Seringkali, hasil yang diperoleh cenderung bersifat pribadi dan tidak konstruktif. Karena mereka kurang memahami tujuan dari umpan balik 360 derajat tersebut. Kemudian, yang keempat, tidak ada program atau rencana lebih lanjut. Padahal, rencana tindak lanjut ini sangat penting bagi pimpinan dan organisasi. Kemudian yang kelima, penilaian umpan balik 360 derajat adalah proses yang berulang. Ini dimaksudkan karena perilaku manusia cenderung terus berubah. Oleh karena itu, umpan balik 360 derajat ini harus dilaksanakan secara periodik, minimal triwulan selama 2 tahun, sehingga perubahan perilaku dapat terpantau dan langkah-langkah yang tepat dapat diambil. Kemudian yang keenam, kerahasiaan informasi. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sangat penting, mengingat pihak-pihak yang terlibat biasanya mengkhawatirkan bagaimana data tersebut digunakan dan apakah kerahasiaannya mereka terjaga. Untuk itu, meyakinkan pihak-pihak yang terdapat dalam pelaksanaan umpan balik 360 derajat merupakan proses yang rahasia dan tidak merugikan bagi mereka. Yang terakhir, terlalu fokus pada kelemahan. Seringkali nih, umpan balik 360 derajat ini hanya berfokus pada kelemahan dan melupakan kekuatan. Misalnya, kelemahan pada pegawai dan upaya untuk menguranginya itu bagaimana, seperti itu. Kemudian, leadership resolution. Ini berarti resolusi kepemimpinan ada pernyataan niat dalam menghadapi tantangan.
Yang dimaksud resolusi kepemimpinan adalah apa resolusi Anda untuk praktik kepemimpinan Anda sendiri. Kemudian juga dalam arah apa Anda ingin mengembangkan dan meningkatkannya. Dan tantangan penting apa bagi Anda dan bagaimana Anda mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Saya mempunyai niat untuk meningkatkan penggunaan kekuatan saya dengan rekan-rekan saya, menjadi tidak terlalu penakut dan lebih tegas. Maka saya memutuskan untuk terlibat dalam penggabungan departemen saya yang akan datang dengan mengajukan diri untuk menjadi bagian dari kelompok kerja dengan tujuan untuk belajar tentang kepemimpinan dalam situasi manajemen perubahan. Kemudian, rencangan pengembangan pribadi ini apa sih kaitannya dengan resolusi kepemimpinan? Rancangan pengembangan pribadi ini tentu kita menulis beberapa resolusi kepemimpinan yang menjadikan landasan dari segala upaya untuk mengembangkan diri kita dan praktik kepemimpinan kita. Kemudian yang terakhir, leading yourself. Memimpin diri sendiri berarti mengadopsi sifat belajar untuk segalanya. Apa sih maksudnya? Misalkan, setiap tindakan yang telah dilakukan, apa yang dapat kita pelajari dari hal tersebut? Itu yang pertama. Kemudian, setiap kita bertemu dengan orang lain, apa yang dapat kita pelajari dari mereka? Dan yang terakhir, setiap kita mendapatkan masalah atau peluang yang ditemui, bagaimana kita bisa belajar untuk melakukan dengan lebih baik. Diri sendiri ini melibatkan keteguhan, mengerahkan diri untuk mencapai motivasi diri dan pengarahan diri sendiri agar mampu melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Memimpin diri sendiri ini memiliki 3 untaian. Yang pertama, mempraktikkan kepemimpinan dengan mencari dan berkontribusi dalam situasi tantangan. Yang kedua, mempelajari kepemimpinan dengan menemukan waktu, ruang, teman yang baik untuk merefleksikan tindakan dan meningkatkan kemampuan. Yang terakhir, menghargai kepemimpinan, mengetahui nilai-nilai diri sendiri, dan menghubungkannya dengan orang-orang lain yang terlibat dalam tantangan kepemimpinan. Kemudian, karakteristik kepemimpinan diri adalah memahami diri sendiri, mengelola diri, dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Memahami diri yang dimaksud ini adalah memahami kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri sendiri, mengenal diri dari orang lain dengan cara melakukan umpan balik dan meminta masukan dari orang lain dan saran dari orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Kemudian dari situ kita mengolah diri dan mengembangkan diri secara terus-terus agar menjadi pribadi yang lebih baik untuk memimpin diri kita sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.